untuk mata kuliah gambar bentuk ya, ini mata kuliah persiapan. Jadi mahasiswa pada saat baru masuk semester atau masuk kuliah itu dia harus bisa menggambar manual. Dasar-dasar menggambar itu dia harus bisa. Jadi gambar bentuk itu ada dua, ada gambar bentuk satu, ada gambar bentuk dua. Bedanya kalau satu dia nggak berwarna, nggak ada warnanya. Tapi kalau gambar bentuk dua dia sudah mulai belajar warna, pensil warna, terus cat air gitu. Jadi kalau gambar bentuk satu kita fokus belajarnya tentang anatomi tubuh, tentang perspektif ya. Jadi kita wajib misalkan pada saat masuk di KV UPN dia pinter gambar misalkan. Nah, nanti kita sempurnakan di mata kuliah tersebut supaya gambarnya lebih sempurna. Barangkali ada yang masih ada salahnya. Namun kalau yang belum bisa menggambar, nah dia ada kesempatan untuk belajar menggambar di gambar bentuk satu. Jadi di situ nanti kita kita ajarin bagaimana menggambar tubuh secara profesional, terus bagaimana menggambar benda secara perspektif. Nah, maka dari itu nanti kalau dia sudah lulus gambar bentuk satu, berarti dia kurang lebih dia bisa menggambar benda secara perspektif dan menggambar manusia secara profesional. Nah, nanti pada saat dia gambar bentuk dua, dia sudah bisa menggambar orang ya, manusia atau benda secara perspektif dan secara profesional. Terus kemudian, nah itu sudah bisa diwarna di gambar bentuk dua. Nah, nanti pada saat semester 3 kan masuk ilustrasi. Nah, itu kebebasan dia mau pakai yang realis atau mau pakai yang non realis itu terserah. Jadi di gambar bentuk satu ini dia wajib bisa menggambar secara profesional dan secara perspektif. Nah, ini mengarahnya ke realis. Jadi semirip mungkin gambarnya. Jadi nanti juga belajar tentang arsir dan belajar cara menangkap cahaya. Jadi cahayanya dari mana, bayangannya turunnya kemana. Karena walaupun itu kelihatannya sepele ya, tapi kadang orang itu menangkap cahaya, menangkap jatuhnya bayangan itu masih bingung. Nah, kalau kita sudah bisa menangkap itu, maka kita bisa berimajinasi sendiri. Jadi di gambar bentuk satu kita benar-benar belajarnya itu sangat dasar banget. Ya, maka dari itu mata kuliah bentuk satu dimasukkan ke mata kuliah persiapan sebelum dia benar-benar belajar tentang desain komunikasi visual. Gitu. Di DKV UPN ilustrasi itu ada dua ya. Jadi di semester 3 ada mata kuliah ilustrasi, terus kemudian di semester 5 ada mata kuliah pilihan itu media ilustrasi ya. Jadi di semester ganjil itu ilustrasi, di semester genap nanti di semester 6 ya, pilihan mata kuliah pilihan itu ada media ilustrasi. Bedanya kalau yang ilustrasi kita mempelajari tentang segala macam elemen DKV ya, elemen desain komunikasi visual itu dengan berbagai media baik manual maupun digital, yang pasti bukan elektronik. Dan fotografi itu juga masuk ke dalam jenis ilustrasi. Namun kalau media ilustrasi dia nanti tugasnya adalah ilustrasi, tetapi hanya ada satu proyek tugas besar. Jadi di situ disertai dengan laporan kreatif. Nah, itu bedanya. Nah, kalau sekarang ini kita akan membahas tentang mata kuliah ilustrasi ya, yang terdiri dari 3 SKS ya, Yang pertama dia belajarnya itu tidak harus realis. Jadi gambarnya sesuai dengan karakter atau gaya gambar yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Jadi kita nggak ada paksaan. Dosen tidak memaksa dia harus memakai gaya gambar apa, tidak ditentukan. Itu sesuai dengan passionnya mahasiswa. Mahasiswanya punya gaya gambar yang seperti apa, punya karakter gambar yang seperti apa, itu terserah. Dan itu diwajibkan. Di ilustrasi wajib punya karakter gambar, di ilustrasi wajib punya gaya gambar tersendiri. Ya, karena nanti lulusan di kafe itu
memang yang bisa kita jual itu adalah karakter kita, karakter gambar kita. Kalau kita keluar lulus dari DKV, kita nggak punya karakter pada saat kita misalkan kita jago manual, tapi manual kita nggak berkarakter. Nah, nggak ada yang bisa kita jual. Kecuali kalau kita punya kelebihan atau passion kita berada di videografi atau fotografi, itu terserah. Tapi kalau di ilustrasi, kalau passion kita atau kita spesialisnya manual, nah manual kita harus punya karakter. Karena kalau nggak punya karakter, kita nggak ada yang bisa kita jual. Nah, karakter kita itu yang menjadi keunikan kita, dan itu yang menjadi pembeda antara kita dengan desainer lainnya. Gitu. Terus kemudian dengan bisa berilustrasi, menggambar, dan memiliki karakter atau gaya gambar sendiri, kita bisa menghargai diri kita dengan harga yang bisa di atas rata-rata. Ya, walaupun gambarnya nggak bagus, karena sejatinya ilustrasi itu kita nggak perlu gambar bagus, tetapi kita perlu gambar yang berkarakter. Kadang ada karakter gambar yang dia sangat nggak proporsional ya, secara secara tubuh itu gambarnya sangat tidak proporsional, secara benda dia nggak perspektif banget, tapi dia karakternya beda, nggak ada yang bisa menggambar seperti itu, atau nggak ada yang punya gaya gambar yang seperti itu. Nah, tapi itu bisa dijual dengan harga yang mahal ya. Dan banyak yang lulusan DKV yang sudah punya DKV UPN ya, banyak lulusan DKV UPN yang sudah memiliki gaya gambar sendiri, dan itu nggak harus memakai digital atau komputer, memakai manual pun boleh ya. Apalagi sekarang ngetrennya mural ya, ngetrennya mural. Nah, mural itu kan nggak bisa kita pakai digital, mural itu sudah pasti pakai manual, pakai tangan ya. Jadi belum ada mesin atau elektronik atau apapun yang bisa menggambar di tembok dengan bidang yang sangat besar, itu belum ada sekarang. Jadi itu pasti membutuhkan keterampilan manual, dan itu mata kuliah ilustrasi banget. Begitu. Terima kasih. 1. Kreativitas. 2. Tanpa batas. Kreativitas tanpa batas. Jangan lupa ya, datang ke Plaza Kreatif 9. Ajak teman, ajak tetangga, ajak sahabat dan saudara. Kita tunggu.